Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kekuatan baru, untuk kesehatan dan segala berkat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Dan saat yang indah ini kembali, kalau Tuhan memberikan kami nafas hidup, kami sadari bahwa itu semua ada maksud Tuhan agar kami melayani dan memuliakan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 4 ayat 1-20. Saya akan membacakan khususnya ayat yang ke-20. Tertulis demikian. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudara dikasih Tuhan, pernah terjadi pada abad yang ke-17, Oliver Cromwell, seorang pejabat dan pelindung kerajaan Inggris, menjatuhkan hukuman mati kepada seorang prajurit, dan eksekusinya akan dilakukan dengan cara ditembak pada saat lonceng jam malam berbunyi. Namun setelah menunggu-nunggu, lonceng itu tidak kunjung berbunyi. Ternyata seorang wanita yang adalah tunangan dari prajurit yang akan dihukum mati itu telah naik ke menara tempat lonceng bergantung dan berpegangan pada gental lonceng yang begitu besar untuk mencegahnya berbunyi. Karena ketahuan, Oliver Cromwell menyuruh wanita itu dibawa dan dihadapkan kepadanya untuk bertanggung jawab. Wanita itu kemudian dibawa dan ternyata ia berada dalam kondisi tubuh yang memar dan berdarah karena menahan lonceng. Melihat cinta dan pengorbanan yang begitu besar dari sang wanita itu untuk kekasihnya, hati Oliver tersentuh dan ia pun membebaskan sang prajurit tersebut dari hukuman mati. Saudara dikasihi Tuhan, seperti seorang wanita ini yang begitu cinta pada kekasihnya, kita pun seharusnya mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan pengorbanan. Dalam Markus 4 ayat 1-20 ini, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih ke tanah. Ada 4 jenis tanah yang disebutkan oleh Tuhan di sini. Pertama, tanah di pinggir jalan. Kedua, tanah berbatu-batu. Ketiga, tanah bersemak duri. Dan keempat, tanah yang baik. Benih yang ditaburkan berbicara tentang firman Tuhan, dan tanah itu berbicara tentang hati manusia. Dari keempat jenis tanah itu, ada satu tanah yang baik, di mana benih itu tertanam, lalu bertumbuh, bahkan berbuah lebat. Murid-murid Tuhan Yesus ketika itu tidak mengerti apa arti perumpamaan tersebut. Namun kemudian Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka tentang maknanya. Dari perumpamaan yang sederhana namun sangat dalam ini, kita dapat mengerti bagaimana ciri hati dari orang yang mengasihi Tuhan. Yaitu pertama, tidak terkontaminasi dengan iblis. Di ayat yang ke-15 tertulis tentang tanah pinggir jalan, yang berbicara tentang hati yang begitu mudah dibujuk rayu iblis, sehingga firman Tuhan itu langsung lenyap ketika ditaburkan. Orang yang mengasihi Tuhan, hatinya tidak terpengaruh oleh iblis, tapi senantiasa dikuasai oleh Roh Kudus. Yang kedua, berani menerima konsekuensi. Di ayat 16-17 disebutkan tentang tanah berbatu-batu, yang berarti orang yang hatinya langsung berbalik ketika muncul aniaya dan penindasan. Orang yang mengasihi Tuhan akan bersikap sebaliknya, yaitu siap menghadapi konsekuensi apapun karena imannya.
Yang ketiga, tidak mengasihi dunia. Di ayat yang ke-18 sampai 19 tertulis tentang makna tanah semak duri yang berbicara tentang hati yang penuh dengan kekhawatiran dan keinginan-keinginan dunia. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan tergoda oleh berbagai hal duniawi dan tidak akan khawatir tentang berbagai hal yang ada di dunia ini. Yang keempat, taat dan selalu bersukacita karena Tuhan. Di ayat yang ke-20 tertulis tentang tanah yang baik, yaitu hati yang mau mendengar dan menyambut firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan akan menerima dengan rela dan sukacita setiap teguran dan janji firman Tuhan, serta akan taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin saat ini sedang digoda dengan berbagai keinginan akan berbagai hal yang hendak menjauhkan kita dari iman dan kasih pada Tuhan. Atau mungkin kita sedang bergumul dengan suatu keadaan yang begitu berat akibat iman kita pada Tuhan. Mungkin ada konsekuensi atau resiko yang sedang kita hadapi di dalam pekerjaan, dalam lingkungan masyarakat, dalam usaha kita. Mari saudara, kita kuatkan hati untuk tetap mengasihi Tuhan, walaupun kita harus bayar harga, harus berkorban dan pikul salib. Tetaplah bersuka cita karena Tuhan dan kasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar untuk senantiasa memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Tolong kami, kuatkan kami, agar dalam segala keadaan, setiap situasi di hidup kami tetap taat, setia, dan mengasihi Tuhan. Berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus, agar kami semakin mengenal akan Engkau Tuhan, dan mengerti apa yang harus kami kerjakan, serta taat hidup dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas dan kegiatan kami. Pimpin kami selalu ya Bapa, agar kehidupan kami menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami menyerahkan segala rencana kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Kuasa-Mu Tuhan bekerja, memulihkan dan memberikan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.